Kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal mengenai penurunan tekanan uap. Sebanyak 24 gram zat elektrolit biner, di mana massa molarnya adalah 40 gram per mol. Dilarutkan dalam 540 gram air, di mana massa molarnya adalah 18 gram per mol pada suhu 50 derajat Celcius. Jika dalam larutan zat tersebut terionisasi adalah 2/3 dan tekanan uap airnya adalah 93 mm Hg, hitunglah tekanan uap larutan tersebut. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu apa semua yang diketahui di soal, yaitu massa zat terlarut. Nah, zat terlarut di sini adalah zat elektrolit biner. Nah, tidak ada nama zatnya, tetapi dinyatakan bahwa dia adalah zat elektrolit dan biner sebanyak 24 gram. Nah, sementara massa pelarutnya adalah air, yaitu massanya 540. Nah, kejadian ini terjadi pada suhu 50 derajat Celcius. Sementara zat elektrolit ini terionisasi sebanyak 2/3. Tidak semuanya terionisasi ya, tetapi hanya 2/3 zat yang ada yang terionisasi, sehingga alfanya adalah 2/3. Nah, sementara tekanan uap air atau pelarut adalah 93 mmHg. Kemudian ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap larutan, sehingga kita masuk ke dalam rumus dulu. Delta P sama dengan P0 tekanan uap pelarut dikali fraksi mol terlarut dikali I. Mengapa harus ada I? Karena di sini di soal dinyatakan bahwa zat elektrolit. Nah, sehingga kita pakai hukum Van Hoff. Nah, sehingga rumus yang nantinya kita gunakan terakhir yaitu tekanan uap larutan, yaitu P0 dikurang dengan delta P. Untuk itu sebelumnya kita cari dulu delta P-nya. Delta P kita cari, kita hitung dulu delta P-nya, yaitu P0 kali fraksi mol terlarut kali I. Nah, kita lihat P0 sudah ada, XT-nya juga fraksi mol terlarutnya belum ada, I-nya juga belum ada berapa nilainya, sehingga terlebih dahulu kita cari I-nya dulu. I-nya, rumus masih ingat rumus hukum Van Hoff ya, yaitu 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, alfanya ini atau tetapan ionisasinya sudah diketahui di soal, yaitu 2/3. Nah, sementara N-nya berapa? Nah, kita lihat. Karena N-nya adalah zat elektrolit biner, sehingga N-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa peroleh, kita substitusikan masuk, yaitu I-nya sama dengan 1 tambah N-nya adalah 2, kita ganti 2 kurang 1, alfanya adalah 2/3, kita ganti masuk 2/3, sehingga kita peroleh I-nya adalah 1,67. Nah, sekarang I-nya sudah kita peroleh 1,67. Fraksi mol terlarutnya belum ada. Kita cari dulu, kita hitung dulu fraksi mol terlarutnya. Nah, masih ingat kan rumus fraksi mol terlarut? Di sini terlarut berarti yang menjadi pembagi adalah terlarut. Mol terlarut dibagi dengan jumlah mol pelarut dengan mol terlarut. Mol terlarut, masih ingat kan rumus mencari mol? Mol adalah massa dibagi dengan mR. Berarti mol terlarut adalah massa terlarut dibagi dengan mR. Massa terlarut adalah 24, sementara mR-nya terlarut adalah 40. Sehingga dituliskan 24/40. 24 tadi ya, yaitu massa zat terlarut, sementara 40 adalah mR zat terlarut. Dibagi dengan mol pelarut. Molnya ya, seperti tadi, mol pelarut itu adalah massa pelarut dibagi dengan mR pelarut, yaitu massa pelarutnya 540 dan mR pelarutnya adalah 18. Nah, 24/40 ini sama yang di atas ya, yaitu mol terlarut. Sehingga
kita dapatkan XT-nya atau fraksi mol terlarutnya adalah 0,02. Nah, kita sudah peroleh nilai dari XT. Kita sudah peroleh tadi I-nya 1,67, XT-nya atau fraksi mol terlarutnya adalah 0,2. Nah, P0-nya sudah ada di soal tadi 93, berarti delta P-nya atau penurunan tekanan uapnya kita sudah bisa hitung. Yaitu kita substitusikan masuk ke dalam rumus, yaitu 93, ya P0-nya 93 yang sudah diketahui di soal. XT fraksi mol terlarutnya 0,02 dan I-nya adalah 1,67 yang kita sudah peroleh tadi. Sehingga delta P atau penurunan tekanan uap yang diperoleh adalah 3 mmHg. Nah, selanjutnya delta P kita sudah peroleh. Kita masuk untuk mencari tekanan uap larutan, yaitu kita menggunakan rumus. Nah, kita menggunakan rumus ini yang tadi ya, yaitu tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut dikurang dengan penurunan tekanan uap. Nah, sehingga kita substitusikan masuk tekanan uap pelarut 93, sementara penurunan tekanan uapnya ada 3. Sehingga tekanan uap larutan adalah 90 mmHg. Nah, ini berarti bahwa pada saat hanya air, tekanan uapnya ada 93 mmHg. Setelah dimasukkan zat elektrolit biner ini sebanyak 24 gram, dia akan berubah tekanan uapnya menjadi 90 mmHg. Nah, di sini terjadi penurunan ya. Penurunannya sebanyak ada 3 mmHg. Nah, demikian soal kita kali ini, semoga bermanfaat. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Sebanyak 60 gram urea di mana massa molarnya adalah 60 dilarutkan dalam 72 gram air, yaitu MR-nya 18. Jika tekanan uap pelarut murni pada 20 derajat Celcius adalah 22,5 mmHg, tentukanlah fraksi mol zat terlarut, fraksi mol pelarut, dan tekanan uap larutan. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yaitu massa zat terlarut 60 gram ya. Yang terlarut di sini adalah urea sebanyak 60 gram. Sementara massa molar urea sendiri adalah 60 mR-nya. Kebetulan sama ya massanya dengan mR-nya. Massa pelarutnya yang menjadi pelarut di sini adalah air 72 gram, sedangkan mR air adalah 18. Nah, yang diketahui juga di soal adalah tekanan pelarut murni. Jadi tekanan uap ya. Tekanan uap pelarut murni itu 22,5 mmHg. Nah, yang pertama kita akan menghitung fraksi mol zat terlarut. Masih ingat kan rumusnya fraksi mol zat terlarut? Yaitu fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Nah, kita perhatikan ya, karena di sini adalah fraksi mol terlarut, maka pembaginya adalah terlarut. Nah, kita hitung mol zat terlarut. Ingat ya, mol itu berarti massa per mR. Massa zat terlarut per mR zat terlarut. Itu kita lihat 60 ya. 60 dibagi dengan 60. Nah, menjadi mR-nya adalah 60. Nah, kemudian dibagi dengan mol zat terlarut kembali, yaitu mol zat terlarut yaitu 60 per 60 sama di atas ya, karena sama-sama mol zat terlarut, di sini juga mol zat terlarut. Ditambah dengan mol zat pelarut yaitu massa pelarut. Massa pelarut di sini adalah 72. Massa pelarut adalah 72, sementara mR pelarutnya adalah 18. Sehingga ketika kita hitung di sini 60 per 60 berarti sama dengan 1 ya. Dibagi dengan 60 per 60 kembali kita dapatkan 1. Tambah 72 per 18 itu 4. Berarti nanti di sini adalah, di sini hasilnya 1, di bawah hasilnya 1 tambah 4 berarti 5.
berarti fraksi molnya adalah 1/5 atau dalam bentuk desimal XT-nya adalah 0,2. 1/5 sama saja dengan 0,2 diperoleh dari perhitungan XT ini. Nah, sekarang fraksi mol terlarut kita sudah peroleh. Kita menghitung fraksi mol pelarut, yaitu rumusnya adalah, kita perhatikan ya, XP karena fraksi mol pelarut, makanya XP. Ingat ya, karena dia pelarut makanya yang menjadi pembagi adalah pelarut. Nah, seperti tadi untuk menghitung XT kita masuk rumus, yang di atas adalah mol pelarutnya, sehingga XP-nya kita peroleh adalah 0,8. Nah, untuk membuktikan itu kalau dalam suatu larutan kita menghitung fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut, itu jumlah total dari XT dengan XP itu harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti ada kekeliruan. Nah, seperti kita peroleh XT-nya itu adalah 0,2 dan XP-nya adalah 0,8, berarti jumlahnya sama dengan 1. Berarti perhitungan kita di sini sudah betul ya. Sekarang kita hitung tekanan uap larutan. Masih ingat kan rumus tekanan uap larutan, yaitu tekanan uap larutan P0 dikali dengan fraksi mol pelarut. Nah, di sini kita tidak menggunakan I atau hukum Van Hoff. Mengapa? Karena larutan yang kita akan hitung di sini adalah larutan non-elektrolit, yaitu urea. Jadi tolong dibedakan ya. Kalau larutannya elektrolit, maka kita menggunakan hukum Van Hoff atau I. Tapi karena di sini larutannya non-elektrolit, yaitu urea, sehingga kita tidak menggunakan I atau hukum Van Hoff. Nah, untuk itu P0-nya sudah ada di soal 22,5 mmHg, XP-nya kita sudah peroleh tadi 0,8, sehingga kita substitusi langsung masuk. Nah, sehingga kita dapatkan P larutan adalah 18 mmHg. Nah, dari soal ini kita bisa simpulkan bahwa pada saat belum ada ureanya, masih pelarut murni atau masih air murni, tekanan uapnya ada 22,5. Setelah ditambahkan urea sebanyak 60 gram, tekanan uap larutan menjadi 18 mmHg. Berarti terjadi penurunan tekanan uap ya. Nah, penurunan tekanan uapnya itu kalau misalnya kita disuruh menghitung, berarti penurunannya itu dari 22,5 ke 18. Tapi yang di sini soal menanyakan hanya tekanan uap larutan atau tekanan uap setelah air itu ditambahkan urea sebanyak 60 gram, yaitu 18 mmHg. Nah, demikian soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.